Menjadi guru bukan hanya pekerjaan, namun juga menjadi pelukis masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Tetap jaga Kesehatan. Baiklah, ketua kelas silakan siapkan kelas dan pimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ketua kelas, bagaimana kehadiran teman-temannya hari ini, Nak? Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi yang lain tetap pertahankan kerajinannya ke Sekolah. Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu. Apakah masih ada yang mengingat materi pada pertemuan minggu lalu? Ya, alhamdulillah semua masih ingat. Apa itu anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Tasya. Pengertian pergaulan antar pulau. Ya, pengertian. Semua. Pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi pagi. Pagi luar biasa. Kemudian lanjutannya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Ini. Mana? Ini. Siapa kalian? Kelas 8C. Yes. Materinya adalah perdagangan antar negara. Selanjutnya, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Jelas di atas, Nak? Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu menelaah ruang lingkup antar negara dengan benar. Jadi yang pertama adalah ruang lingkupnya. Ibu akan melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Ada 3. Jadi perhatikan, yang pertama adalah sikap. Seperti minggu lalu. Nah, ibu kan sudah jelaskan. Ibu akan menilai kalian melalui 3 aspek ini. Yang pertama adalah sikap. Yang sikap, ibu akan amati perilaku kalian mulai dari awal hingga akhir. Nah, jadi hari ini ada model pembelajaran problem based learning yang akan ibu terapkan. Jadi model ini akan diterapkan hari ini, di mana ada 5 tahap yang akan kita kerjakan hari ini. Tahap yang pertama adalah orientasi peserta didik pada suatu masalah. Sebentar ada video yang akan ibu putarkan. Seperti pada pertemuan yang lalu, kalian akan analisa itu video, dianalisis dengan teman-teman kalian. Itu video tentang apa saja yang kalian tonton di video tersebut. Ya, jadi sebentar itu adalah sebuah berita yang akan diputarkan. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ibu akan kelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, kalau itu oke, kita bagi 4 kelompok saja, Nah. Ya, kita bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian kalian harus berdiskusi mengerjakan Kegiatan usahanya di masa pandemi COVID-19, pemerintah akan mendukung kegiatan ekspor-impor dengan memberikan kemudahan akses dan prosedur bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor-impor nantinya akan dipermudah, asal semua tata cara dan prosedur regulasi diikuti dengan benar. Harapannya, apalagi di masa pandemi, saat banyak orang sedang struggle, sedang berjuang untuk bertahan, kita bersyukur kalau masih ada bisnis industri yang resilience, apalagi mendatangkan manfaat untuk pemulihan ekonomi. Kita susun fasilitasi, bagaimana ekspor bisa dipermudah, bisa dipercepat, bisa dibantu, tidak ada hambatan. Maka kami pun juga berkolaborasi di tingkat pusat. Sekarang Kejaksaan Agung misalnya membentuk Satgas Anti Mafia Pelabuhan Bandara. Data BPS ekspor Indonesia pada Oktober 2021 mencapai 22,03 miliar dolar Amerika atau naik 6,8% dibanding bulan sebelumnya.
Sementara nilai impor pada Oktober 2021 mencapai 16,29 miliar dolar Amerika atau naik 0,36% dibanding bulan sebelumnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, jadi tadi adalah berita yang ditayangkan di TV, yang Ibu tayangkan lagi di slide yang ada di atas. Ya. Kemudian setelah Ibu putarkan videonya, anak-anak, nah pertanyaan dari Ibu, nah siapa yang bisa menjelaskan video yang telah diamati tadi? Coba, oke. Nah, tentang ya perdagangan antar negara. Dari tadi video yang diputarkan adalah tentang perdagangan antar negara. Selain itu apa lagi yang diamati tadi? Mila. Berita tentang dukungan pemerintah dalam ekspor impor. Ya, jadi berita tentang dukungannya pemerintah dalam ekspor impor. Selanjutnya apa lagi yang kalian dengar? Coba perhatikan anak-anak. Jadi sebelum kita aja menjelaskan apa itu ekspor impor, kalian harus tahu dulu pengertian dari perdagangan antar negara. Nah, kalau minggu lalu kan kita bahas perdagangan. Apalagi perdagangan? Adanya apa? Transaksi jual beli. Kalau minggu lalu kan antar pulau, transaksi jual beli antar masyarakat antar pulau. Jadi yang hari ini adalah perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional, merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, masyarakat mana itu? Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok-kelompok kecil. Ada 4 kelompok yang ingin Ibu bagi. Minggu lalu sudah Ibu bagi kan? Ya, Bu. Kita masih pakai kelompok yang minggu lalu. Sekarang ayo bergabung dengan temannya yang minggu lalu. Ya baik, Ibu akan membagikan bahan ajar ya, bahan ajar dengan daftar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Yang Ibu minta semua bekerja sama nak. Ya, jadi jangan hanya ada satu orang yang menulis, yang lain yang diam saja. Bantu temannya mencari informasi, mencari jawaban penyelesaian. Ya, Ibu minta semua bekerja sama ya, karena Ibu akan nilai keaktifan kalian jelas. Ya, jadi buka-buka bukunya, buku paketnya, kemudian bahan ajar yang Ibu bagikan. Paham? Ya, Bu. Baik, sekarang ini jangan lupa tulis dari sini ya nak. Tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok. Ya. Ini nama kelompok tulis anggota kelompok. Ada petunjuk bangunnya apa pengerjaannya itu? Silakan kita baca dulu. Petunjuk pengerjaan nomor 1 sampai 3 di sini.
hasil diskusi kelompok kami. Dan yang keempat, perbedaan teknologi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jelaskan manfaat melakukan perdagangan antar negara. Baik, manfaatnya adalah mendapatkan devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Ya, dari kelompok satu silakan. Jelaskan kebijakan pemberi surat. Untuk hari ini, anak-anak sekalian sudah luar biasa, sudah mampu menyelesaikan lomba kerja peserta didik secara berkelompok, berdiskusi menyelesaikan beberapa pertanyaan yang ibu berikan. Yang lain kita sudah bagus sekali, sudah aktif memberikan pertanyaan terkait dengan hasil presentasi dari kelompok yang tampil. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Ya, karena sudah selesai untuk kerja kelompok, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Satu lagi. Nah, semuanya sudah bagus, sudah bisa menampilkan yang terbaik untuk hari ini. Apa saja yang kalian diskusikan hari ini? Pertama, yang pertama, yang bekerja secara mandiri silakan dikerjakan. Ada 10 nomor, kerjakan secara jujur. Semua yang ada di atas meja silakan dirapikan. Kita akan melakukan refleksi sebelum menutup pembelajaran hari ini, yaitu membuat kesimpulan tentang materi yang kita dapat hari ini. Coba, siapa yang bisa menyebutkan salah satu materi yang kita bahas hari ini? Tentang apa hari ini, nak? Coba, yang paling besar soalnya hari ini sekarang tentang apa, nak? Perdagangan antar negara. Ya, tentang perdagangan antar negara, di mana yang dibahas itu yang pertama adalah pengertian. Yang kedua apa lagi? Saya dulu. Ya, coba nak. Ruang lingkup perdagangan antar negara. Ya, tentang ruang lingkup. Ibu ingatkan kembali untuk minggu depan. Untuk hari ini jangan dilupakan materinya, ya. Karena minggu lalu kita mempelajari perdagangan antar pulau. Hari ini perdagangan antar negara. Minggu depan kita akan membahas tentang letak letak daerah letak benua Amerika. Kita akan membahas tentang letak benua Amerika. Jadi sebelum kita masuk belajar minggu depan, cari-cari memang di internet benua Amerika itu negara-negara apa saja yang ada di dalamnya. Ibu ingatkan kembali untuk minggu depan. Untuk hari ini jangan dilupakan materinya, ya. Karena minggu lalu kita mempelajari perdagangan antar pulau. Hari ini perdagangan antar negara. Minggu depan kita akan membahas tentang letak daerah letak benua Amerika. Kita akan membahas tentang letak benua Amerika. Jadi sebelum kita masuk belajar minggu depan, cari-cari memang di internet benua Amerika itu negara-negara